Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, di saat sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu, supaya setiap yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa saya? Oleh karena itu perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu perkenalkan, nama saya Titi Noverita Lasek. Saya prodi teologi semester 5 grup B. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keberadaan saya pada saat ini bukan karena hebat dan kuatnya saya, melainkan hanya karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya merasakan bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah setiap firman yang boleh saya sampaikan nantinya boleh diterima dan menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa menjadi suatu perintah ataupun ajakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, yang dimana sangat dekat dalam kehidupan kita. Mungkin banyak di antara kita yang tahu dan mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi di luar sana, di sekeliling kita. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, yang dimana ayatnya firman Tuhan berbicara seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di ujung langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemudahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat Alkitab ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan kehidupan kita. Pada saat ini, ayat firman Tuhan ini saya beri judulnya tentang
kekhawatiran, yang dimana jelas dalam kehidupan kita kalau dikatakan hidup tanpa kekhawatiran, pastinya kita tidak takut akan apa yang kita hadapi pada saat ini, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menjadi apa-apa, kita tidak bisa menjadi yang seperti ekspektasi kita, di luar kemampuan kita. Tanpa Tuhan, dia tidak akan menjadi yang berharga di mata orang lain, bahkan di mata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus tetap tekun dan berdoa, berharap kepada Tuhan saja. Pada ayat firman Tuhan ini, pastinya kita akan bertanya-tanya, bagaimana Tuhan kami hidup tanpa kekhawatiran, tapi masalah kami masih banyak, masalah kami tidak ada henti-hentinya, selesai yang satu datang yang satu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir dan menaruh setiap pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, Tuhan memelihara kehidupan kita. Jelas, Tuhan memelihara kehidupan kita. Bahkan orang berdosa pun pasti Dia pelihara. Bukti nyata dalam kehidupan kita. Di sekeliling kita banyak sekali bencana-bencana yang terjadi. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Ada tanah longsor, banjir, dan hujan yang tidak pernah berhenti. Hujan deras yang terus-menerus, sehingga berakibat longsor, banjir, dan banyak korban yang sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, wajarkah kita menyalahkan Tuhan Yesus akan semua hal itu? Tentu tidak. Yang dimana tadi saya mengatakan pada poin pertama, yaitu Tuhan memelihara kehidupan kita. Jelas Tuhan mempunyai rencana, karena Ia tidak mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita kalau Dia tidak mempunyai alasan. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi? Mungkin kita berpikir, mengapa banjir, tanah longsor itu terjadi dalam sekeliling kita? Apa masalahnya? Apa salahnya? Oleh karena itu, marilah kita merefleksi diri kita. Mungkin Tuhan mempunyai rencana. Kalau misalnya tidak ada banjir itu, siapa yang tahu kalau ada pembunuhan hutan? Sehingga Tuhan mempunyai rencana. Dia mendatangkan banjir, mengizinkan bencana itu datang, sehingga yang tadinya hutan itu sangat luas, banyak pepohonan, sekarang sudah gundul hanya karena ulah manusia. Itu termasuk dosa. Itu dosa yang sangat besar, karena kita merusak ciptaan Tuhan. Jelas dikatakan dalam kitab Kejadian, kalau misalnya kita harus memelihara, menjaga bumi yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Manusia semena-mena, manusia tidak menjaga, malah merusaknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu yang terjadi di sekeliling kita itu mungkin adalah hal-hal yang menurut kita sangat jauh dari nalar kita. Tetapi kalau misalnya kita berpegang teguh kepada Tuhan, pasti kita tahu Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Karena di saat masalah itu datang, masih banyak orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk menolong kita. Masih banyak para pejabat-pejabat, artis-artis ataupun segala macam untuk Tuhan. Dia menggerakkan hati setiap orang-orang yang berada itu untuk membantu setiap orang-orang yang sedang mengalami bencana itu. Itu adalah bukti bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu kekhawatiran tidak akan menolong kita. Jelas bahwasanya kekhawatiran itu tidak akan menolong kita. Karena kenapa? Kalau misalnya pun kita dalam masalah, misal kita
kita dalam kekhawatiran yang terus-menerus. Kita tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah itu. Kita hanya meratapi dan menggerutu dalam hati, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan masalah ini datang kepadaku? Engkau tahu kekuatanku sampai di mana, tetapi Engkau masih saja mengizinkan masalah itu datang kepadaku. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak boleh berbicara seperti itu. Karena jelas Tuhan tahu mana yang lebih baik untuk kita. Karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jelas kalau kekhawatiran itu tidak menolong, tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menolong kita. Oleh karena itu, di saat kita sedang mengalami masalah, semisal masalah ekonomi dalam keluarga, yang dimana banyak kebutuhan, anak sekolah, kuliah, dan juga kebutuhan pokok di rumah, semuanya tidak tercukupi, sehingga kita menggerutu dalam hati, bagaimana ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita meratapi kekhawatiran kita itu, meratapi masalah kita itu, tapi biarlah kita membawa kepada Tuhan, karena Tuhan tahu mana yang lebih baik untuk kita. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan ada jalan keluarnya jika kita berkenan menunggu, berdoa, bekerja keras sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Poin ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu carilah Tuhan lebih dulu. Nah, sering kita pada saat ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, kita mementingkan hal-hal duniawi. Semisal di hari Minggu, nantilah aku pergi ke gereja itu, nantilah aku beribadah itu. Masih ada untuk hari Minggu yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau misalnya Tuhan datang kedua kalinya, penghakiman datang, dan kita sudah tiba untuk dihakimi, kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari sudah siap menerima dan menghadapi setiap itu? Pasti tentunya tidak. Karena kenapa? Kita asik dengan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Kita asik mengumpulkan harta kita. Kita asik menyelesaikan masalah setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus mencari dahulu Tuhan itu. Barulah kita menyelesaikan masalah kita itu. Kalau misalnya Tuhan kita sudah pertamakan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah kita jadikan nomor satu dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak akan khawatir akan apa yang sudah kita rasakan pada saat-saat ini. Karena Tuhan tahu mana kebutuhan kita yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kalau misalnya pun kita ada masalah, berdoa, bekerja keras. Jangan juga cuma berdoa aja, tapi tanpa kerja keras. Sama aja bohong itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kalau berdoa dengan bekerja keras dibarengi, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan manusia yang dikasihinya terus-menerus dalam masalah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah setiap firman yang boleh kita dengar pada saat ini boleh kita tanami dalam hati kita, boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita, implementasikan dalam kehidupan kita, supaya setiap firman yang boleh kita dengar sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami selalu mencari Engkau, menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan menjadikan Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Bukan kami mencari dunia ini Tuhan, mencari keenakan dunia ini Tuhan, tapi biarlah kami Tuhan hidup dengan seturut kehendak-Mu yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kehidupan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.